Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini di sebuah kafe, si Alia Silate sama si Nurus Tunjung si Kate Kelvin dia lagi dinner, dan di sini juga si Kate Kelvin juga ngomong kepada si Alia Silate, "Kamu tidak akan sendirian untuk mengurus anak kamu. Kita akan bareng-bareng mengurus anak kita yang ada di perut kamu itu," kata si Wilson alias si Kate Kelvin. Lalu si Kate Kelvin juga langsung memeluk si alias si Hildatel. Lalu di sisi lain di rumah sakit di sini Pak Nopal kedatangan anak buahnya, dan Pak Nopal juga sangat marah kepada anak buahnya karena dia telah membuat perisai dewa sama Roman Cakarpin babak belur. Lalu di sini juga singkat cerita Pak Nopal juga dia mengasih lagi tugas kepada anak buahnya, suruh menghabisi si Wilson alias si Kate Kelvin. Pokoknya kamu jangan sampai gagal untuk menghabisi si Wilson, dan juga kamu harus menjaga keluarga Nana Junior dan Dewa, kata Pak Nopal kepada anak buahnya. Dan juga kalau ada info-info apa juga tentang Nana kamu harus kasih tahu kepada saya, kata Pak Nopal kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya juga dia mengasih info kepada Pak Nopal, "Saya juga punya info, Pak." "Apa?" kata Pak Nopal kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya juga ngomong kepada Pak Nopal, "Saya dengar bahwa Neratu kalau benar Nana itu putrinya Pak Nopal, dia akan memisahkan Nana sama Dewa," kata anak buahnya kepada Pak Nopal. Di sini juga Pak Nopal juga langsung dia bangun dan dia juga kaget, dan dia juga dalam pikiran, "Saya harus berbuat sesuatu untuk menyelamatin rumah tangga putri saya," kata batinnya Pak Nopal. Lalu di sini juga Pak Nopal juga pas lagi dia melamun dan lagi ngobrol sama anak buahnya, gak lama kemudian datanglah dokter. Lalu pas datang dokter di sini juga dokter juga akan meriksa Pak Nopal, dan Pak Nopal juga menyuruh pergi kepada anak buahnya. Di sini juga anak buahnya juga dia pamitan kepada Pak Nopal, dan setelah dia pamitan dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Nopal karena takut dicuriga sama orang lain. Lalu anak buahnya sudah pergi, dokter juga langsung memeriksa Pak Nopal. Di sini juga Pak Nopal juga diperiksa sama dokter, dan dokter sudah memeriksa Pak Nopal. Di sini juga Pak Nopal juga ngomong kepada dokter, "Bagaimana keadaan saya, Dok?" kata Pak Nopal kepada dokter. Lalu di sini dokter juga ngomong kepada Pak Nopal, "Alhamdulillah Pak Nopal sudah membaik dan Pak Nopal sudah boleh pulang besok," kata dokter kepada Pak Nopal. "Kalau gitu saya mau nyiapkan obat-obatan resep-resep untuk ditebus oleh Pak Nopal," kata dokter sambil dia juga pergi dari ruang rawatnya Pak Nopal. Pas dokter sudah pergi di sini Pak Nopal juga langsung mengambil HP, dan dia juga langsung mengasih tahu kepada Nana sama Dewa. Lalu di sisi lain di sini Nana yang menuju pulang, dia juga menerima lagi ngobrol di dalam mobil bahwa Nana juga ngomong kepada Dewa. Dan di sini Nana ngomong kepada suaminya, "Apa sebaiknya saya tanya langsung, Mas, apakah benar Pak Nopal itu adalah ayah kandung saya?" kata Nana kepada Pak Nopal. Tiba-tiba pas lagi ngomong kayak gitu dia menerima telepon dari Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia mengatakan kepada Nana bahwa saya besok sudah mulai pulang. Nah, kata Pak Nopal kepada Nana. Di sini juga Nana juga sangat bahagia dan Dewa juga sangat senang. Lalu Nana juga ngomong kepada Pak Nopal, "Biar besok saya yang menjemput sama Mas Dewa, Pak," kata Nana kepada Pak Nopal. Singkat cerita di sini juga Pak Nopal juga sangat bahagia, dan dalam batinnya dia ngomong, "Saya besok akan dijemput oleh putri saya dan cucu saya dan menantu saya," kata batinnya Pak Nopal. Lalu di sisi lain di mobil Dewa, "Ini sebaiknya saya harus mengasih tahu kepada Nana semua ini, jangan sampai Nana tahu dari orang lain," kata batinnya Dewa. Singkat cerita di sini sampailah ke rumahnya, dan Dewa juga dia menyuruh Nana duluan ke kamar, dan Nana juga ngomong kepada Dewa, "Ya udah saya duluan ke kamar ya, Mas," kata Nana. Di sini Dewa bukan ke kamar, dia langsung pergi ke ruang tamu untuk menelepon Pasha. Pas dia pergi ke ruang tamu, di sisi lain di sini Dewa tidak sadar bahwa ada yang memperhatikan, yaitu si Broko Kroni sama si Livia. Lalu si Broko Kroni juga dia mengikuti Dewa ke ruang tamu. Di sini Dewa juga langsung menelepon Pasha. Dia mengasih tahu kepada Pasha bahwa dia akan mengatakan semuanya tentang siapa Pak Nopal sebenarnya kepada Nana. Lalu di sini Pasha juga ngomong kepada Dewa, "Itu memang yang terbaik," kata Pasha kepada Dewa. Dan juga di sini Pasha juga akan mengasih tahu Pak Fajar. Lalu di sisi lain
si Livia sama si Brokokroni juga dia mendengarkan semuanya, dan dia juga langsung dia akan pergi ke kamarnya si Parabuana untuk mengasih tahu. Lalu di sini Dewa yang sudah menelpon pacar dia sangat kaget ada suara orang di luar, dan dia juga melihat tidak ada apa, si Livia sudah pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain si Parabuana yang lagi menghulang di kamarnya, tiba-tiba ada si Livia sama si Brokokroni dia menggedor pintunya, dan dia juga langsung masuk. Lalu di sini pas si Brokokroni sama si Livia masuk, Parabuana juga dia marah kepada mereka. "Kenapa kamu malam-malam kesini?" kata Parabuana. Lalu di sini si Livia juga menceritakan semuanya bahwa dia sudah mendengar percakapan Dewa akan mengatakan semuanya kepada Nana bahwa Nana itu anak Panopal. Lalu di sini Parabuana juga dia ngomong kepada si Brokokroni sama si Livia bahwa kamu harus pagi-pagi berangkat ke rumah sakit dan di video dan streaming, dan nanti pas dia ngomongkan masalah Nana itu anaknya Panopal, dia akan Neratu akan tahu, kata si Parabuana. Lalu di sisi lain Papajar yang akan menyuci foto di toko foto, di sini tiba-tiba dia menerima telepon dari Pasha. Lalu Pasha juga dia mengatakan kepada Papajar bahwa Dewa akan mengatakan semuanya kepada Nana. Di sini juga Papajar juga dia ngomong kepada Pasha, "Ya, saya akan datang ke rumah sakit besok," kata Papajar kepada Pasha. Lalu di sisi lain di sini Nana yang ada di kamarnya dia juga lagi menulis di buku hariannya dan direwong oleh Junior. Pas dia sudah nulis dia juga ketiduran dan buku hariannya juga dimainin sama Junior. Gak lama kemudian datanglah Dewa yang sudah menelepon Pasha. Lalu Dewa juga menghampiri Nana. Nana sudah tidur dan dia juga mengambil buku hariannya Nana yang dia tulis tadi, dan Dewa juga dia membaca buku hariannya Nana. Di sini Dewa juga dia sangat kaget, dan dia juga dalam hatinya, ini sebaiknya harus secepatnya saya ngasih tahu kepada Nana. Saya besok di rumah sakit saya harus mengasih tahu di depan Panopal, kata batinnya Dewa. Lalu lain lagi di sisi lain di sini di kafe si Nurus Tunjuk si alias Seattle sama si Wilson alias si Kevin dia sudah dinner, dan si alias Seattle juga ngomong kepada si Wilson, "Sekarang kita mau kemana Pak?" kata si alias Seattle. Lalu di sini si Wilson juga ngomong kepada si alias Seattle, "Mendingan kita membesuk Panopal di rumah sakit. Saya mau lihat karena saya kemarin sudah mengadu dombakan anak buahnya Panopal sama rombongan Cakarping dan Prisa Dewa." Lalu di sini juga mereka juga berangkat pergi ke rumah sakit. Lalu singkat cerita di sini si Wilson alias si Kelvin sama si alias Seattle juga sampai ke rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit si alias Seattle sama si Wilson juga dia sangat kaget melihat ada Prisa Dewa sama rombongan Cakarping dan anak buahnya Panopal di sini melihat baikan. Di sini juga si Wilson alias si Kelvin juga dia sangat kaget melihat semua ini karena anak buahnya Panopal sama rombongan Cakarping dan Prisa Dewa dia baikan. Lalu si Kelvin juga dia akan menghampiri mereka, tapi untung ditarik oleh si alias si Seattle. "Kamu apa-apaan Pak Kelvin? Kamu jangan berbuat onar di rumah sakit. Kamu baru aja dibersihin nama baik kamu. Kamu bisa babak belur kalau dia melawan dia," kata si alias Seattle kepada si Kelvin. Lalu di sisi lain Nana di kamarnya, Nana juga dihampirin oleh suaminya dan dia juga akan berangkat menuju ke rumah sakit untuk menjemput Panopal, dan Panopal akan segera pulang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lo batasi soledat karena Mimin tos ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.